Bapak Ibu yang terhormat, saya Siti Aisyah Pohan beserta PKDP tahun 2026 PTP UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Saya dosen program studi PGMI Institut Agama Islam Rokan Bagan Batu. Berikut video pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah Psikologi Pembelajaran MI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua? Sudah, Bu. Oke, di sini kita buat dulu tepuk semangat. Soalnya Ibu lihat masih lesu-lesu semua. Oke? Ya, Bu. Kita buat tepuk semangat. Oke, kita panggil satu orang ke depan untuk mempraktekannya. Mana enggak? Baik, Ibu ini akan mempraktekannya. Dipersilakan. Tepuk pramuka. Oke, terima kasih kepada Nana. Silakan untuk kembali ke posisinya. Baik, di sini kita akan masuk kepada apa itu psikologi. Ada yang tahu apa itu psikologi? Nggak tahu. Enggak tahu. Baik, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku, mental, perilakunya, emosinya terhadap yang kita kerjakan sehari-hari. Maka di situ kita lihat bagaimana perilaku seseorang. Contoh yang tadi Ananda yang Ibu suruh mempraktekkan tentang tepuk tangan pramuka. Mentalnya sudah luar biasa. Maka di dalamnya itu kita akan menjelaskan tentang emosinya. Maka di situ kita seorang mahasiswa nanti bisa mempraktekkan bagaimana kita menerapkan emosi yang tinggi, yang rendah. Di situ kita bisa meredakan perilaku kita nanti. Maka dari situ kita harus tahu perilaku kita. Baik, masuk dia kepada ada dia nanti yang kita rasakan perasaan merasa bahagia, merasa sedih. Kapan kita itu sedihnya? Kapan kita bahagia? Nah, tuh contohnya kalau sedih itu kita ditinggalkan seseorang. Kalau seseorang itu namanya kekasih, contoh. Kalau Ibu enggak sedih. Contoh. Itu dalam contohnya perilaku yang sedih, sikap kita yang sedih. Oke, itu tadi kan pengertian apa itu psikologi. Kalau ini dia psikologi menurut para ahli, yaitu ilmu yang mempelajari pengalaman sadar manusia, termasuk perasaan, pikiran, dan sensasi yang ada di dalam individu atau diri kita sendiri. Yang kedua itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku yang diamati oleh yang diukur oleh objektif. Yang ketiga yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai respon terhadap rangsangan atau stimulus dari lingkungan. Maka dari tiga pendapat tadi, teori tentang pengertian psikologi itu adalah dia melihat bagaimana mental dan perilaku sikap seseorang itu.
Sampai di situ ada pertanyaan? Saya Bu. Bagaimana cara manusia berpikir dan mengingat? Belajar dan mengingat. Maka dari situ berpikirnya atau mengingat belajar berbeda. Kalau berpikir itu memikirkan sesuatu atau dia itu ada strategi baru untuk mengingat sesuatu. Kalau dia itu belajar itu mendapatkan informasi dari seseorang, yaitu berupa guru kita, dosen kita, dari kakak kita, maka itu adalah mengingat. Tapi berperilaku itu berpikir berbeda, kita memikirkan apa jawabannya. Kalau mengingat itu, maka dia mengingat bukan dari jangka panjang atau jangka pendek, maka dia akan mengingat ya. Dan paham sampai di situ? Paham. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya Bu. Oke, persilakan Ananda. Mengapa orang berperilaku berbeda dalam situasi yang sama? Baik, mengapa orang berperilaku dalam situasi yang sama? Maka kita lihatlah dari kondisi kepribadiannya bagaimana. Kepribadiannya itu seperti apa? Mood enggak dia? Selera enggak dia? Maka kita lihat dulu secara kepribadiannya, senang enggak dia? Kalau memang dia lagi lesu-lesu, tidak mau senyum, oh berarti dia merasa sedih. Contoh. Yang kedua, pengalaman hidupnya. Ada dia pengalaman hidupnya itu sangat suram. Maka kita lihat bagaimana kondisinya. Maka dari situ tadi kita lihat bagaimana kepribadiannya, pengalaman hidupnya. Yang ketiga adalah nilai dan keyakinannya. Bagaimana nilainya, bagaimana keyakinannya dalam perilaku kehidupan. Masih ada? Tidak Bu. Cukup sampai di situ pertanyaannya. Maka ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Baik, kita kembali menunjukkan sebuah video melihat bagaimana perilaku, sikap, emosi, dan tingkah laku seseorang. Maka kita lihatlah yang ada di dalam video. Lihat bagaimana sikapnya, bagaimana raut wajahnya, bagaimana cara kata-kata yang keluar. Maka dari situ bisa kita lihat dia berperilaku baik atau tidaknya. Dari raut wajahnya pasti kita akan bisa melihat. Sampai di situ bisa kita diskusikan. Melihat bagaimana sikap. Bisa Bu. Oke. Baik, itu tadi video yang kita tampilkan melihat bagaimana melihat seseorang yang marah, yang suka melihat kita, yang mau menolong kita, yang menadapkan tangannya untuk menolong kita. Maka dari situ bisa kita lihat bagaimana perilaku seseorang itu yang mau menolong kita dengan menadapkan tangannya, dengan sikap, perilaku, dan tingkah laku seseorang. Maka kita lihat nanti dari raut wajahnya, lagi dari penatapan matanya bagaimana. Oke, itu tadi dia kesimpulan dari yang penjelasan mulai dari pengertian psikologi, tujuannya, unsurnya, ruang lingkupnya. Maka kita itu harus mengetahui bagaimana sikap dan perilaku dan tingkah laku seseorang itu untuk menyikapinya. Dan melihat bagaimana mental dan emosi seseorang.
maka dalam konsep dalam psikologi itu adalah dia di dalam pengetahuan kerja ilmiah. Namanya adalah scientific method. Yang kedua itu adalah behavior, yaitu tingkah laku atau perilaku seseorang. Maka yang ketiga ada dia mental proses, sesuatu yang dari dalam diri seseorang. Sekian dan terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan kita pada hari ini dengan apa itu psikologi, tujuannya dan konsepnya. Maka kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Saya Siti Aisyah Pohan dari Institut Agama Islam Rokan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.